Ya Kak. Iya, Mang Amsi. Jadi boleh diceritain dulu nih kalau saham syariah. Tadi kan saya ditanya saham syariah nih apa nih? Mungkin bisa dijelaskan lagi dari sisi Mang Amsi. Oke, terima kasih Cak Alin, makasih KPR Prime juga. Saya mau ngecek dulu nih suara saya jelas Kalau nggak? di Karena saya saya harus jelas banget sih. jelas Iya. ya. Di IG-nya mungkin jelas ya Kak. Di IG-nya jelas nggak teman-teman? Boleh komen dong Harus di dicek di kolom ini komen. ya, teman-teman ya. Oke, jadi pertanyaannya seperti biasa kita membahas tentang saham syariah dan ini mungkin apa sudah lama kita tidak kolaps ya, ya. Betul. Dan sekarang kita bertemu lagi ngebahas lagi saham syariah. Kebetulan bulan Ramadan, jadi pas banget nih untuk ngebahas saham syariah. Pas Sambil nunggu banget. ngabuburit, teman-teman sambil nyari takjil, nanti boleh disimak ya podcast apa IG live kita sampai jam 5-an. Kalau ditanya saham syariah, sebenarnya sih saham syariah itu adalah ada dua kata ya, saham dan syariah. Itu aja gampangnya kita bagi dua dulu, saham dan syariah. Saham sama dengan definisi pada umumnya, bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan yang sifatnya publik ya. Itu namanya saham. Kemudian syariah berarti sesuai dengan apa yang diperbolehkan menurut syariah. Jadi ketika digabung saham syariah adalah bukti kepemilikan perusahaan yang perusahaan tersebut memenuhi kriteria sebagai efek syariah yang diperbolehkan untuk kita perjualbelikan atau kita transaksikan. Dan seperti biasa kalau dulu rujukannya adalah POJK atau peraturan Bapepam. Sejak tahun 2020 kita sudah punya fatwa tersendiri tentang saham syariah, saham ya, bukan saham syariah, saham bahkan, yaitu adalah fatwa nomor 135 atau 135 tahun 2020, di mana di salah satu pasalnya itu disebutkan tentang kriteria saham syariah. Saya kira tadi sudah dijelaskan kriterianya oleh Cik Alin dan sebelumnya ya, misalnya tadi utang berbasis bunga maksimal 45%, pendapatan non halal maksimal 10%. Itu mungkin Kak pengantarnya. Oke, jadi yang itu benar ya, paling enggak tadi hasil saya belajar Benar, dari sudah benar. Lulus bisnis. lah. Oke, ini kan kalau nah yang jadi banyak pertanyaan itu sebenarnya kalau untuk di saham syariah, apakah pendekatan yang baik itu, yang sesuai itu adalah dengan investing aja atau value investing, bukan dengan jual beli dalam jangka waktu pendek. Banyak yang nanya kan, apakah saham syariah ini boleh untuk trading? Nah, kalau dari Mang Amsi sendiri seperti apa pendapatnya? Oke Kak, jadi kalau saham syariah itu pada dasarnya kan kalau kita tahu ya, transaksi saham itu jual beli. Jadi makanya kalau teman-teman nanti kalau sudah jadi investor saham, pilihannya cuma dua, kalau nggak buy sell gitu. Buy sell. Jadi pada hakikatnya saham itu jual beli, berdagang, beli jual ya. Nggak mungkin beli jual ya, beli dulu baru jual. Jadi istilahnya karena berdagang berarti trading itu boleh. Itu satu. Trading itu boleh karena trading pada dalam katanya berdagang. Kalau mau investing juga boleh. Jadi kalau menurut saya investing trading itu cuma masalah waktu aja sih ya. Misalnya kalau investing agak lama nyimpennya, kalau trading bisa dalam waktu dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, investing itu lebih fokus pada dividen atau istilahnya bagi hasil yang sifatnya rutin setiap tahun. Itu investing. Tapi kalau trading misalnya kita lebih fokus ke capital gain. Beli di harga 1000, jual di harga 1500. Atau analogi yang paling mudahnya kalau investing saham syariah itu ibarat kita beli suatu rumah, kemudian kita kontrakkan rumahnya. Setiap tahun, setiap bulan kita dapat fee dari rentalnya, dari sewanya. Sementara yang trading itu misalnya kita flipping rumah, beli rumah di harga 100 juta, kemudian sudah kita permak sedikit, kemudian kita jual di 150 juta. Itu adalah trading. Dasarnya adalah jual beli rumah. Investing dan trading hanya cara memperlakukan rumah tersebut sebagai aset investasi. Mungkin itu saya. Oke, terima kasih Mang Amsi. Jadi sebenarnya trading saham syariah itu boleh kok ya, boleh banget. Kalau Mang Amsi sendiri di pasar saham untuk bertransaksi saham syariah, ini pendekatannya apakah trading juga atau kalau untuk investasi atau tradingnya itu gayanya khas Mang Amsi itu seperti apa nih Mang? Boleh di-sharingkan nggak? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya sih kalau saya pribadi karena saya memiliki pekerjaan lain yang masih mengikat ya. Seperti ini di belakang saya kan saya masih di sekolah nih.
sebagai saya pakai pengajar ruangan podcast ya, yang ngajar gitu, guru ya di Mantiga Cianjur. Jadi mau tidak mau berarti saya belum bisa untuk full apa namanya, training. full time trader seperti Cialin. Mungkin udah mulai nih full full apa mami trader ya, apa istilahnya gitu. Jadi udah bisa tuh karena memang mungkin banyak waktu di rumah. Kalau saya lebih banyak waktu di luar rumah, terutama misalnya kegiatan yang paling utamanya ya di sekolah seperti ini ya. Kalau sedang jam mengajar atau sedang efektif ya saya mengajar. Artinya kalau trading nanti tugas saya terbengkalai misalnya. Wah, lagi ramai pasar gitu. Makanya saya tidak terlalu memerhatikan pergerakan tiap hari ya. Tapi kalau lagi libur, misalnya ada waktu, misalnya ada cuti, misalnya kita bisa misalnya menjelang Lebaran kan suka ada cuti Lebaran tuh. Sementara hari bursa masih ada. Nah itu kita bisa melakukan trading misalnya 1, 2, 3 harian lah seperti itu. Jadi bagi saya kembali ke yang tadi, karena dasarnya jual beli saham itu adalah perdagangan, maka boleh dalam waktu dekat, boleh dalam waktu lama, boleh disimpan, boleh ngambil dividen, semuanya boleh selama 2 hal terpenuhi. Pertama, sahamnya saham syariah, yang kedua cara bertransaksinya sesuai syariah. Seperti itu untuk mudahnya. Baik, Mang Amsi, kalau kita lihat nih karena kriteria saham syariah ada ketentuan soal hutang berbasis bunga maksimal berapa persen dari aset, apakah memang dari pengamatan Mang Amsi ini saham-saham syariah ini fundamentalnya cenderung lebih baik karena beberapa value investor kan juga mempertimbangkan faktor utang ini ya kalau untuk saham-saham yang mereka hold seperti itu. Oke, benar sekali Ci. Jadi sebenarnya sih ketika ada batas utang berbasis bunganya itu maksimal 45%, berarti secara tidak langsung kita sudah disaringkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, itu dipilihkan saham-saham yang rasio debt to equity-nya sangat rendah. Debt to equity-nya pasti di bawah 0,5, misalnya seperti itu, terutama yang berbasis bunga ya. Kalau utang sih bisa aja utang ke utang ke pemasok begitu. Tapi setidaknya yang berbasis bunganya itu sangat rendah, di bawah setengahnya. Ini akan berimbas kepada misalnya rasio, kalau teman-teman nanti belajar, rasio likuiditas. Jadi likuiditas itu utang aset lancar dibagi utang lancar. Kalau di atas 1 kan lebih bagus tuh. Misalnya utang lancarnya 1 miliar, aset lancarnya itu 2 miliar. Berarti rasio current-nya dua kali. Artinya kalaulah misalnya utangnya harus dilunasi, dia masih punya sisa aset. Jangan sebaliknya gitu. Asetnya 1 miliar, utangnya 2 miliar, itu bahaya. Nah, secara tidak langsung ketika ada batas maksimal 45% utang berbasis bunga, berarti utang yang berbasis bunganya itu rendah, di bawah setengahnya. Dan ini berimbas kepada tingginya current ratio atau misalnya quick ratio, dan likuiditas serta solvabilitas atau debt to equity dan debt to asset. Jadi memang kriteria awalnya itu hutang berbasis bunga yang di bawah 45% itu secara tidak langsung akan menyaringkan untuk kita atau men-screeningkan untuk kita saham-saham yang kokoh secara modal atau secara aset. Mungkin seperti itu. Jadi secara alami karena kriteria untuk masuk saham syariah tadi ada soal utang diatur di situ, jadi kita bisa lebih tenang karena ini adalah saham-saham yang boleh dikatakan cukup resilient ya, makanya cukup tangguh ya. Betul. Kalau dari sisi kinerja mereka dalam mencetak profit sebagai sebuah perusahaan seperti apa kalau dari pengamatan Mang Amsi? Oke, kalau secara profitabilitas tentunya itu berkaitan dengan kondisi market juga, atau misalnya gini Kak, ketika pandemi misalnya ya, pandemi itu kan saham-saham kesehatan yang diuntungkan. Tapi saham-saham maskapai penerbangan yang tertekan atau saham-saham tourism, restoran, dan perhotelan yang kena. Jadi kalau masalah profitabilitas itu bisa berubah-ubah seiring dengan perkembangan waktu atau momentumnya seperti apa. Misalnya contohnya tahun 2022 kemarin yang diuntungkan adalah saham-saham syariah yang memiliki perusahaan yang memiliki core bisnisnya di batu bara misalnya. Karena memang yang diuntungkan adalah sektor batu bara dan minyak bumi misalnya. Tapi ketika yang lainnya mungkin ada yang tertekan juga. Jadi kalau masalah profitabilitas itu bisa saja fluktuatif. Yang terpenting tadi ketika misalnya rasio solvabilitas atau kekuatan modal dibanding utangnya itu masih solid, itu masih terbantu lah. Meskipun misalnya turun naik laba itu suatu hal yang niscaya dalam sebuah bisnis. Bahkan misalnya yang sudah mapan sekalipun, orang mengatakan misalnya ya, Unilever itu mustahil turun, ternyata kan turun juga.
sudah muncul itu sudah berapa tahun terus naik, ternyata turun juga di tahun kemarin. Artinya kalau yang namanya profitabilitas biasa turun naik, apalagi misalnya ada kejadian-kejadian luar biasa seperti kemarin ada krisis geopolitik Ukraina Rusia, itu berpengaruh kepada katakanlah saham-saham yang harus barang impor, bahan bakunya impor berupa gandum, maka yang terkena misalnya ICBP dan seterusnya. Itu. Iya, saya suka tuh statement dari Mang Amsi tadi bahwa bukan berarti nggak bisa turun harga sahamnya, bukan berarti nggak bisa turun profitabilitasnya walaupun kondisi fundamentalnya baik ya. Jadi intinya kita juga harus tahu mengukur resiko ya. Mang Amsi, saya sekalian mengingatkan teman-teman untuk menuliskan pertanyaan di kolom komen. Boleh tanya ya di kolom komen biar gampang langsung kebaca gitu. Mang Amsinya langsung bisa baca, sayanya langsung bisa baca juga, dan biar nggak kelewat gitu ya, bisa langsung kita bahas. Ini mohon konfirmasinya Mang Amsi dari Adi Sukses nanya, indeks syariah masuk list yang bisa di short selling gimana Mang Amsi? Kalau menurut ketentuan kan ini nggak bisa di short selling dan nggak bisa pakai margin ya kalau saham syariah. Seperti apa? Apakah benar nih Mang Amsi, boleh minta konfirmasinya? Oke, begini ya, saham syariah itu kan ada yang juga saham konvensional. Maksudnya gimana ya? Karena gini, yang namanya saham itu tidak seperti perbankan atau asuransi atau multi finance. Artinya gini, secara perusahaannya berbeda entitas. Oh, Misalnya gini, contohnya kalau nih saham-saham yang termasuk besar-besar ya, tapi masuk saham syariah ya, benar nggak nih Mang Amsi? ya UNPR, UNTR, masuk, TOWR, TLKM, PTBA, KLBF, ITMG, INDF, ANTM, ADRO, ya mungkin beberapa di antara list ini ada yang bisa di short sell kayak gitu ya. tower itu bukan syariah Oh kayaknya. bukan Kalau tower ya, setahu sekarang saya. ya, Nah, mungkin tower bukan. saya kurang update nih. Oke. Kalau menurut saya sih short sell itu kan praktek dari investornya, apa dari tradernya ya, bukan sahamnya Iya. sebenarnya. Jadi kan perlakuan pelaku pasar terhadap sahamnya itu tindakan short sell tadi. Dan saya juga harus meneruskan juga ya, ada short sell, ada short trade, itu berbeda. Kalau short sell itu kan kita apa namanya, pinjam dulu barang ya, baru bisa jual seperti itu kalau tidak salah. Short sell itu kan misalnya apa Ci? Kita bertaruh Pinjam barang, harganya akan turun gitu kan. betul. Jadi kita nggak punya barangnya kan sebenarnya kalau short sell itu. Belum punya Iya. barangnya baru kita apa, pinjam dari sekuritas. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena ada margin bunga di situ. Tapi kalau misalnya short trade itu BPJS lah. Beli pagi, jual siang, itu boleh. Selama barangnya sudah kita miliki. Sudah match. Kalau misalnya di sistem online trading itu full match. Kalau sudah full match berarti itu sudah milik kita. Setelah milik kita, 1 menit berikutnya pun bisa dijual. Dan itu bukan short sale tapi short trade karena pemilikannya sudah pindah ke kita secara hak gitu, secara apa namanya? Secara hakikinya itu secara hukumnya kita udah berpindah kepemilikan, meskipun secara administrasinya memang ada T+2, tapi secara kepemilikan itu sudah sah berpindah, namanya sudah nama kita boleh jual lagi. Istilahnya begini, kalau kita apa ya, ada yang menitipkan, ada yang menjual HP ke kita. Saya misalnya punya Ci Alin punya HP nih, jual ke saya 1 juta gitu. Jam sekarang nih 16 berapa nih, 16 17 misalnya, 16 19 misalnya, saya beli 1 juta nih, saya cash atau saya transfer. Kemudian setelah 16.20 teman saya, Mang itu HP-nya kayaknya bagus nih, saya beli deh. Berapa Mang semua jual? 1.100.000 deh. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Karena HP-nya sudah saya miliki, sudah saya bayar ke Ci Alin juga, HP-nya sudah HP saya jual semenit berikutnya pun nggak masalah karena ada teman yang mau beli. Jadi holding period itu bukan masalah, bukan alasan haramnya transaksi. Oke. Jadi nggak ada batasan 1 menit, 2 menit atau berapa jam atau berapa hari. It's okay selama itu sudah kita miliki. Itu. Iya. Jadi itu untuk membedakan ya teman-teman antara short trade atau fast trade dengan short sell kayak gitu tadi. Jadi kalau fast trade atau short trade tadi barangnya kan udah kita beli ya, udah di kita. Jadi kita menjual sesuatu yang memang sudah milik kita. Kalau short selling itu kita menjual sesuatu yang belum menjadi milik kita. Perilaku short sellingnya yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. Tapi kalau ada beberapa saham yang masuk kriteria syariah dan ternyata juga ada di dalam daftar saham yang bisa di short sell, itu hal yang berbeda ya. Jadi yang satunya behavior gitu ya kayak. Betul. Ilustrasinya gini mungkin sederhananya teman-teman. Ayam itu halal. Iya. Ayam
itu halal, boleh disembelih gitu. Tapi kalau ada yang mengadu ayam, menyabung ayam, judi ayam, ayamnya tetap halal gitu. Yang menjadikan tidak boleh itu bukan karena ayamnya, tapi memperlakukan perlakuan terhadap ayam itu. Misalnya mengadu ayamnya atau judi ayam, sabung ayam, jadi tidak boleh. Itu. Jadi misalnya Unilever itu saham syariah, Telkom itu saham syariah. Tapi ada orang yang pakai margin membelinya. Ya, sahamnya tetap syariah. Tapi yang menjadikannya tidak boleh itu adalah perilaku terhadap pembelian saham. Ini. Jelas sekali. Jadi kalau gitu boleh dikatakan kalau memang kita niatnya sudah mau bertransaksinya hanya saham-saham syariah, lebih baik membuka rekening saham yang memang khusus untuk saham-saham syariah. Kalau gitu ya, Mang Amsi, biar nggak salah Iya. ngebeli saham, biar nggak pakai margin kayak gitu. Ya betul, pakai SOTS namanya teman-teman. Jadi ada sistem online trading syariah. Itu adalah sistem online yang satu-satunya dan pertama kali di dunia ada di Indonesia. Sejak tahun 2011. Dan itu merupakan penurunan atau misalnya derivasi dari fatwa nomor 80 tahun 2011. Jadi fatwa saat itu menerbitkan pertama fatwa, kemudian indeks saham syariah Indonesia, dan yang ketiga adalah sistem online trading syariah. Jadi hanya di Indonesia yang secara infrastruktur itu sudah mendukung dan support terhadap transaksi syariah. Jadi terima kasih buat Bursa Efek Indonesia juga sudah memfasilitasi itu, dan siapapun bisa beli saham syariah seperti itu. Betul, tanpa pandang agama ya. Betul, Kalau memang rasanya lebih betul. safe bertransaksi saham syariah karena biar nggak kepake margin, karena biar lebih tenang hatinya, karena tadi ada kriteria yang cukup ketat untuk sebuah saham masuk dalam daftar saham syariah, kayak gitu boleh aja bertransaksi saham syariah. Kalau di kita sendiri ada beberapa indeks nih ya, Mang Amsi, untuk saham syariah, boleh dijelasin buat kita yang masih belum familiar apa bedanya sih indeks misalnya Jakarta Islamic Index 70 dengan indeks saham syariah Indonesia, apa gimana, atau ada gimana nih cara kita untuk melihat short listed atau screening sahamnya nih, Bang Amsi?